lagi dengan Pemuda Tiada Galau channel, P3 channel, bersama saya Agus Ferianto SHMH. Nah, kesempatan kali ini buat teman-teman yang ingin mengikuti kontestasi pemilu 2024 harus mengetahui juga beberapa hal terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pemilu, pileg, dan pilkada 2024. Nah, teman-teman mungkin sudah mengikuti video-video kami sebelumnya, ya. Sekarang ini kita akan masuk kepada tahapan-tahapan pemilu yang harus diketahui oleh peserta pemilu, ya. Nah, teman-teman milenial, kami berharap sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, mohon dengan bisa selalu memberikan subscribe, like, and share video ini agar kami bisa selalu semangat dalam mengedukasi, mengadvokasi terkait dengan persoalan pemilu 2024 nantinya. Terima kasih sebelumnya bagi teman-teman sahabat-sahabat P3 channel yang sudah subscribe. Nah, kita lanjut persoalan tahapan dalam PKPU, ya, peraturan KPU per KPU, ya, nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2004. Itu ada 2 tahapan yang harus paham teman-teman semua. Nah, sesuai dengan jadwal, ya, tahapan pemilu dalam PKPU tersebut 13 November 2023 hingga 10 Februari 2024 itu adalah masa kampanyenya teman-teman, baik secara langsung maupun secara tertutup maupun terbuka. Nah, jangka waktu itu selama 75 hari. Nah, manfaatkan nanti di masa tersebut teman-teman bisa melakukan kampanye sesuai ketentuan. Karena hati-hati dalam kampanye nantinya, teman-teman harus tahu aturan main dalam kampanye nanti. Nah, nanti itu akan kita bahas di sesi selanjutnya, ya. Nah, yang hari ini kami ingin membahas putaran pertama dalam KPU tersebut adalah perencanaan program, ya, dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan itu dari 14 Juni 2022 sampai 14 Juni 2024. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih itu dari 14 Oktober 2022 sampai 21 Juni 2023. Nah, ketika sudah terdaftar pemilih dan penyusunan daftar pemilih tetapnya, maka akan berlanjut kepada yang ketiga, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Ini terkait dengan partai politik yang akan ikut kontestasi. Itu 29 Juli 2022 sampai 13 Desember 2022. Nah, teman-teman, kemarin sudah kita ingatkan kalau ingin memasuki partai untuk caleg itu adalah partai yang terdaftar. Makanya teman-teman jangan dulu mengikrarkan bahwa caleg di partai tertentu, padahal caleg tersebut mempunyai kemampuan, karena kendaraannya tidak terdaftar maka juga tidak bisa. Jadi teman-teman harus melihat kepesertaan pemilu nantinya. Siapa saja partai politik yang lolos, ya. Setelah itu penetapan peserta pemilu 14 Desember. Ini 14 Desember nanti kita akan nunggu siapa saja partai-partai yang lolos. Nah, selanjutnya yang kelima, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Ini akan diagenda 14 Oktober 2022 sampai 9 Februari 2023. Nah, di antara itu akan ada nanti berapa DPT-nya dan juga berapa daerah pemilihannya. Nah, mungkin di daerah teman-teman nanti akan ada perubahan-perubahan dapil atau ada penambahan-penambahan DPT-nya, daftar pemilih tetap. Nah, ini juga teman-teman harus perhatikan nanti ketika menjadi seorang caleg. Berapa saja dapil saudara di daerah dan berapa nanti DPT yang sah, ya. Nah, ini
menjadi penting bagi teman-teman mengetahui berapa DPT-nya dan juga dapilnya, karena disesuaikan dengan posisi kita nanti, dan juga ini akan menjadi dasar ketika perhitungan suara ada hal-hal yang berubah. Nah, ini harus menjadi perhatian juga, dasarnya adalah DPT ini. Selanjutnya yang keenam, pencalonan presiden dan wakil presiden, ya, serta anggota DPRD, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan juga DPRD kabupaten kota. Nah, untuk anggota DPD, ingat, para anggota DPD nantinya itu 6 Desember 2022 sampai 25 November 2023. Nah, ini panjang, ya. Terus yang kedua, anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, jadwal pendaftarannya itu 24 April 2023 sampai 25 November 2023. Nah, ini teman-teman yang mau jadi caleg DPR, DPRD provinsi, ingat 24 April 2023, 25 November 2023. Teman-teman harus mempersiapkan administrasinya ketika sudah mencalonkan nanti di partai politik yang didaftarkan. Masa kampanye pemilu itu bisa disiapkan oleh KPU itu 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Nah, ini yang 75 hari nanti teman-teman caleg akan diberikan hak untuk melakukan kampanye. Nah, masa tenangnya itu 11 sampai 13. Jadi di dalam masa tenang nanti teman-teman tidak boleh lagi sahabat-sahabat P3 Channel untuk melakukan kampanye. Nah, tanggal 9, nomor 9, pemungutan dan perhitungan suara. Itu pemungutannya 14 Februari 2024, penghitungan suara 14 sampai 15 Februari, rekapitulasinya penghitungan suara 15 Februari 2024 sampai 20 Maret 2024. Nah, selanjutnya penetapan hasil pemilu, ya. Jika tidak ada PHPU, ya, perselisihan hasil pemilu, paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan dari MK. Ada PHPU paling lambat 3 hari setelah putusan MK. Nah, baru nanti akan masuk tahapan pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, ya. Nah, ini untuk DPR dan DPD itu 1 Oktober 2024, presiden dan wapres itu 20 Oktober 2024. Nah, ini untuk pemilu 2024. Nah, putaran kedua jika ada ya, itu pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih 22 Maret 2024 sampai 25 April 2024. Masa kampanye dari pemilu 2 sampai 22 Juni 2024. Masa tenang 23 sampai 25 Juni 2024. Pemungutan suara 26 Juni 2024. Penghitungan suara 26 sampai 27 Juni 2024. Rekapitulasinya tanggal 27 Juni sampai 27 Juli. Nah, ini bagi putaran kedua dalam Pilpres, ya. Kalau ada 2 putaran. Nah, itu sekelumit waktu yang harus teman-teman pahami kapan teman-teman itu bisa melakukan persiapan setiap tahapan-tahapan. Nah, setiap tahapan itu teman-teman harus bisa mengikuti, ya, dari pendaftaran hari ini yang masih berlangsung terkait dengan partai politik yang diverifikasi sampai nanti Desember akan ada penetapan. Nah, teman-teman semua sahabat pemuda tiada galau harus tahu tahapan-tahapan ini agar persiapan teman-teman akan lebih matang, ya. Nah, dan tidak kaku lagi dalam proses pemilu 2024 nantinya. Kapan administrasi itu harus dipersiapkan dari sekarang, kapan akan mempersiapkan pendaftaran, dan bagaimana kita melihat masa-masa kampanye dan apa yang harus dilakukan. Mungkin itu dari kami, teman-teman peserta pemilu nantinya harus memahami jadwal tahapan tersebut. Semoga bermanfaat, sukses buat teman-teman caleg nantinya,
dan juga kontestasi pemilu Pilpres dan Wapres ini untuk bisa melihat semua tahapan-tahapan ini agar tidak ada yang terlewatkan oleh teman-teman semua. Semoga sukses selalu buat sahabat P3 Channel dimanapun berada, dan bagi yang peserta kontestasi bisa mengikuti kontestasi ini dengan jujur dan adil dan meraih kemenangan dengan keadilan dan tidak ada kecurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.